Langit Jakarta pada penghujung 1998 hingga 1999 terasa berbeda, bukan karena warna atau cuacanya, melainkan karena suasana yang menggantung tegang, penuh ketidakpastian. Seolah kota ini sedang menahan napas panjang. Setelah runtuhnya rezim Soeharto, banyak yang berharap Indonesia akan segera menemukan bentuk baru yang lebih adil dan demokratis. Namun kenyataannya, perubahan tidak pernah datang dengan sederhana. Di sudut-sudut kota, poster-poster tuntutan reformasi mulai memudar warnanya. Mahasiswa, aktivis dan masyarakat sipil masih mempertanyakan arah negeri ini. Mereka bertanya apakah reformasi hanya pergantian pemimpin atau benar-benar perubahan sistem. Di jalan-jalan utama Jakarta, terutama di sekitar kawasan strategis seperti Semanggi, aktivitas tidak pernah benar-benar tenang. Aparat keamanan berjaga lebih ketat dari biasanya. Truk militer terlihat parkir di beberapa titik, menjadi simbol bahwa negara masih waspada. Warung kopi, halte bus, hingga ruang-ruang kampus dipenuhi diskusi panas. Banyak yang merasa bahwa perjuangan belum selesai. Masyarakat yang pernah menyaksikan kekerasan di masa lalu tahu betul bahwa ketegangan seperti ini bisa berubah menjadi tragedi dalam hitungan detik. Namun, meski rasa takut itu nyata, harapan tetap lebih kuat. Semanggi perlahan menjadi simbol, bukan hanya sebuah persimpangan jalan di jantung Jakarta. Di sana, suara rakyat akan kembali diuji, apakah akan didengar atau kembali dibungkam. Dan di tengah semua itu, Jakarta menunggu. Pagi itu, kampus-kampus di Jakarta tidak seperti biasanya. Ruang kelas yang biasanya dipenuhi suara dosen dan diskusi akademik kini kosong. Sebaliknya, halaman kampus dipenuhi mahasiswa yang berkumpul dengan wajah serius. Sebagian menggenggam spanduk, sebagian lagi mengepalkan tangan. Tuntutan mereka jelas menghapus duifungsi ABRI, menegakkan demokrasi, dan memastikan reformasi tidak berhenti di tengah jalan. Langkah kaki mulai bergerak keluar gerbang kampus. Awalnya teratur, kemudian berubah menjadi arus manusia yang semakin besar. Sepanjang perjalanan menuju kawasan gedung DPR MPR RI, mereka meneriakkan yel-yel perjuangan. Suara mereka menggema di antara gedung-gedung tinggi. Di barisan depan, seorang mahasiswa mengangkat megafon. Suaranya bergetar, namun tegas. Ia berbicara tentang keadilan, tentang masa depan Indonesia yang lebih baik. Semakin dekat mereka ke pusat kekuasaan, semakin terasa tekanan di udara. Aparat mulai terlihat berjajar, membentuk barikade. Dua dunia berdiri berhadapan, satu membawa tuntutan perubahan, satu lagi membawa perintah untuk menjaga stabilitas. Dan di titik itulah, sejarah mulai bergerak lebih cepat. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan dikenang sebagai tragedi Semanggi. Siang itu, kawasan sekitar gedung DPR MPR RI berubah menjadi lautan manusia. Ribuan mahasiswa berdiri berdesakan, memenuhi jalanan, trotoar, hingga pagar-pagar pembatas. Panas matahari Jakarta terasa menyengat, tetapi tak satu pun dari mereka beranjak pergi. Gedung megah itu berdiri kokoh di hadapan mereka, dingin, diam, dan seakan tak tersentuh oleh kegelisahan yang bergolak di luar. Ia telah menjelma menjadi simbol kekuasaan yang jauh dari rakyat. Simbol janji-janji yang belum ditepati. Spanduk terbentang tinggi, berisi tuntutan yang ditulis dengan huruf besar dan tegas. Reformasi total, hapus duifungsi ABRI, tegakkan keadilan. Di tengah kerumunan, seorang mahasiswa berdiri di atas mobil komando, menggenggam megafon dengan tangan gemetar. Namun saat ia mulai berbicara, suaranya menguat.
Kita tidak datang untuk membuat kerusuhan, teriaknya. Kita datang untuk menuntut hak kita sebagai rakyat. Sorak-sorai langsung meledak, mengguncang udara. Beberapa mahasiswa mengangkat tangan tinggi-tinggi, mengepalkan tangan sebagai simbol perlawanan. Di balik barisan mahasiswa, warga sipil ikut menyaksikan. Pedagang kaki lima, sopir angkot, hingga pegawai kantoran berhenti sejenak. Di kejauhan, barisan aparat terlihat semakin rapat. Tameng dan helm mereka berkilau terkena cahaya matahari, membentuk garis tegas yang memisahkan dua dunia. Di sisi lain jalan, barisan aparat berdiri dalam formasi yang rapi dan kaku. Mereka mengenakan seragam lengkap, helm baja, serta tameng transparan. Truk-truk militer berjejer di pinggir jalan. Mesin masih hangat, siap bergerak kapan saja. Komando terus disampaikan melalui radio komunikasi. Namun, di balik visor helm mereka, mata-mata itu terus mengamati, memperhatikan setiap gerakan massa, setiap teriakan, setiap tanda yang bisa berubah menjadi ancaman. Jarak antara dua barisan itu tidak terlalu jauh, namun terasa seperti jurang yang dalam memisahkan harapan dan kekuasaan. Harap massa untuk membubarkan diri secara tertib. Kalimat itu diulang berkali-kali, namun tenggelam oleh sorakan mahasiswa yang semakin keras. Jari-jari mulai menegang di balik sarung tangan. Tameng diangkat sedikit lebih tinggi. Langkah kaki diatur ulang, lebih siap. Dan di saat itulah, semua orang mulai merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang mungkin tidak bisa lagi dihentikan. Awal dari tragedi. Sore mulai merayap turun di langit Jakarta. Tetapi panas di kawasan Jembatan Semanggi justru semakin terasa. Asap kendaraan bercampur dengan debu jalanan, menciptakan udara yang berat untuk dihirup. Klakson mobil bersahutan tanpa irama, terjebak di tengah arus manusia yang tak lagi bisa dibendung. Ribuan mahasiswa kini telah memenuhi hampir seluruh ruas jalan. Mereka duduk, berdiri, bahkan memanjat pembatas jalan. Dari atas jembatan, terlihat lautan kepala manusia yang bergerak seperti gelombang, kadang tenang, kadang bergejolak. Spanduk-spanduk masih berkibar. Namun kini, bukan hanya tuntutan yang terdengar. Emosi mulai berubah. Teriakan yang sebelumnya penuh harapan perlahan bercampur dengan nada kemarahan. Waktu berjalan, tetapi tidak ada kepastian. Tidak ada jawaban. Tidak ada perwakilan yang datang menemui mereka. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Pertanyaan itu seperti percikan api di tengah tumpukan jerami. Dalam hitungan menit, suasana berubah. Massa mulai bergerak lebih maju, mendekati barikade aparat. Dorongan dari belakang membuat barisan depan semakin rapat. Di sisi lain, aparat tetap berdiri. Tetapi kini posisi mereka lebih siaga. Tameng diangkat lebih tinggi. Barisan diperketat. Perintah-perintah singkat terdengar dari radio komunikasi. Disampaikan dengan nada tegang. Langit mulai berubah warna. Dari biru terang menjadi jingga kemerahan. Namun keindahan senja itu kontras dengan situasi di bawahnya. Tidak ada yang menikmati pemandangan. Semua mata tertuju pada satu hal. Barisan di depan mereka. Seorang mahasiswa melangkah maju, mencoba berbicara, mengangkat tangan sebagai tanda damai. Namun suara dari belakang terus mendorong, mendesak, menekan. Masa kini bukan lagi sekadar kumpulan individu. Ketegangan mencapai titik yang hampir tak tertahankan. Tidak ada yang banner-banner ingin bentrokan terjadi. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang lebih besar. Semanggi berubah menjadi panggung yang siap meledak. Semua terjadi begitu cepat. Sebuah dorongan kecil di barisan depan
berubah menjadi gelombang tekanan yang tak terkendali. Tubuh-tubuh saling bertabrakan, kaki terinjak, dan teriakan mulai terdengar lebih panik. Dalam hitungan detik, batas yang tadinya hanya berupa jarak, kini berubah menjadi titik benturan. Barisan aparat maju selangkah. Mahasiswa terdorong mundur, tetapi dorongan dari belakang membuat mereka kembali maju. Dua kekuatan bertemu di satu garis yang sama, dan disitulah semuanya pecah. Suara letupan pertama terdengar. Gas air mata ditembakkan ke arah massa. Asap putih langsung menyebar di udara, menusuk mata dan tenggorokan. Dalam sekejap, teriakan berubah menjadi jeritan. Mata perih, napas sesak orang-orang mulai berlarian tanpa arah. Lari, lari. Mahasiswa yang tadi berdiri tegap, kini terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang mencoba menyelamatkan diri. Ada yang menutup wajah dengan kain basah, ada pula yang hanya bisa menangis sambil terbatuk-batuk. Namun, tidak semua mundur. Sebagian mahasiswa tetap bertahan di garis depan. Dengan mata merah dan air mata yang terus mengalir, mereka tetap berdiri, mencoba melawan rasa sakit yang menusuk. Mereka berteriak, bukan lagi sekadar tuntutan, tetapi juga perlawanan. Di sisi aparat, formasi semakin rapat, tameng saling beradu, tongkat diangkat, langkah diatur maju, secara serempak. Suara langkah kaki, teriakan, dan letupan gas air mata bercampur menjadi satu simfoni kacau yang memekakkan telinga. Di tengah kepulan asap, sulit membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Semua bergerak cepat, semua mencoba bertahan. Seorang mahasiswa terlihat jatuh. Tangannya terulur meminta bantuan. Temannya berusaha menariknya, tetapi arus manusia terlalu kuat. Langit yang tadi indah kini tertutup kabut asap, dan di balik kekacauan itu, satu hal menjadi jelas. Garis damai telah dilanggar. Bentrokan pertama bukan lagi kemungkinan. Ia telah menjadi kenyataan. Malam itu, Jakarta tidak seperti biasanya. Langit di atas jembatan Semanggi diselimuti kabut asap yang menyesakkan dada. Lampu jalan kuning pucat berkedip gelisah, seolah menjadi saksi bisu atas ketegangan yang kian memuncak di jantung kota. Di trotoar, para mahasiswa berkumpul. Wajah mereka lelah, mata mereka memerah, namun semangat mereka belum padam. Dalam keremangan, tangan-tangan gemetar mencoba saling menguatkan, membasuh perih akibat gas air mata dengan sisa air yang ada. Di seberang sana, barisan siluet berdiri tegak. Tameng dan helm memantulkan cahaya lampu, menciptakan pemandangan yang mengancam. Keheningan yang mencekam menyelimuti jalanan. Langkah kaki yang perlahan maju terdengar seperti dentum waktu yang menghitung mundur. Lalu, suara tembakan pertama memecah malam. Segalanya berubah menjadi kekacauan dalam sekejap mata. Ribuan orang berlarian mencari perlindungan. Teriakan dan derap langkah kaki memenuhi udara yang semakin sesak. Di tengah debu dan asap, seorang pemuda tertegun. Dunia seolah berhenti saat ia melihat kawannya terjatuh tak berdaya. Aspal jalanan yang keras kini menyimpan jejak pedih. Cairan merah mengalir perlahan di antara retakan. Di bawah sinar lampu yang acuh, dengan sisa tenaga dan keberanian, tubuh-tubuh yang terluka ditarik menjauh, diselamatkan dari badai yang belum usai. Malam itu berakhir dengan kesunyian yang tragis. Langit Jakarta tetap gelap, menyimpan duka yang tak akan pernah terlupakan. Ini bukan lagi sekadar bentrokan. Ini telah berubah menjadi sebuah tragedi sejarah yang abadi. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan siapapun. Di sekitar jembatan Semanggi, suara tembakan yang menggema perlahan berganti dengan jeritan. Tubuh-tubuh mulai berjatuhan di atas aspal yang masih hangat. Beberapa mahasiswa tergeletak tanpa bergerak. Sebagian lainnya masih mencoba bangkit atau merangkak. Lampu jalan menjadi saksi bisu, menerangi wajah-wajah
yang dipenuhi ketakutan dan rasa sakit. "Jangan tinggalin aku." Suara lirih terdengar dari seorang mahasiswa. Namun, keadaan terlalu kacau. Orang-orang berlari ke segala arah. Ada yang mencoba menolong. Ada yang hanya bisa menyelamatkan diri dalam beang-beang ketakutan. Dalam kekacauan itu, rasa solidaritas dan insting bertahan hidup saling bertabrakan. Seorang mahasiswa berlutut di samping temannya yang terbaring. Tangannya gemetar. Ia menekan luka itu dengan kain seadanya. Matanya berkaca-kaca. "Bertahan, tolong bertahan," bisiknya. Seolah kata-kata itu bisa menahan nyawa agar tidak pergi. Di kejauhan, suara sirena mulai terdengar lemah di awal, lalu semakin mendekat. Namun, bagi sebagian orang, suara itu datang terlalu terlambat. Bau darah bercampur dengan sisa gas air mata. Seorang pemuda berdiri terpaku. Matanya kosong menatap jalanan yang kini berubah menjadi saksi kekerasan. Ia tidak bergerak, seolah pikirannya berhenti memproses kenyataan. Di antara kekacauan itu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi sekadar aksi demonstrasi. Ini adalah tragedi yang nyata. Nyawa-nyawa muda yang tadi siang penuh semangat kini terbaring tanpa daya. Impian dan masa depan mereka terhenti. Dan bagi mereka yang selamat, luka yang tertinggal bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Malam semakin larut, namun di berbagai rumah sakit di Jakarta, waktu seakan berhenti. Lorong-lorong dipenuhi langkah kaki tergesa dan suara perintah dokter. Pintu ruang gawat darurat terbuka dan tertutup berulang kali. Satu persatu korban dari tragedi di Jembatan Semanggi dibawa masuk dengan napas tersengal. Seragam mahasiswa yang tadi siang rapi, kini penuh noda debu dan darah. Tenaga medis bekerja tanpa henti menciptakan suasana yang penuh tekanan. Di salah satu sudut, seorang mahasiswa duduk dengan luka di lengannya. Namun, ia tidak peduli. Matanya terus menatap ke arah pintu, menunggu temannya. Di ruang lain, seorang ibu menangis histeris saat melihat anaknya terbaring lemah. "Bangun, kamu harus bangun," ucapnya berulang kali. Namun tidak semua cerita memiliki harapan. Beberapa korban tidak bisa diselamatkan. Di balik tirai-tirai ruang medis, dokter hanya bisa menggeleng pelan. Kesunyian sesaat terasa jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Di luar ruang perawatan, keluarga dan Tumun Men mulai berdatangan membawa harapan atau kabar menghancurkan. Malam itu, rumah sakit bukan hanya tempat penyembuhan. Ia menjadi tempat pertemuan antara harapan dan kehilangan. Jejak luka ini akan terus hidup. Video ditutup dengan shot jalanan Jembatan Semanggi yang kini sepi, namun penuh kenangan luka yang abadi bagi sejarah bangsa. Malam itu tidak hanya mencekam di jalanan dan rumah sakit, tetapi juga di dalam rumah mama yang jauh dari pusat kejadian. Di berbagai sudut Jakarta, keluarga duduk dalam diam, menatap televisi, menggenggam telepon, dan berdoa dalam hati yang gelisah. Ruang tamu yang biasanya hangat kini terasa dingin. Seorang ibu duduk di tepi sofa, matanya tak lepas dari layar televisi, menayangkan berita langsung dari kawasan Jembatan Semanggi. Gambar yang muncul kabur, penuh asap dan kerumunan, tetapi cukup jelas untuk membuat hatinya berdegup kencang. Di tangannya, sebuah telepon genggam digenggam erat. Ia sudah mencoba menghubungi anaknya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Setiap nada sambung yang berdering terasa seperti detik yang memanjang tanpa akhir. Harapan muncul, lalu runtuh saat panggilan itu berakhir tanpa respon. "Angkat, nak. Angkat," bisiknya pelan, hampir seperti doa. Di rumah lain, seorang ayah mondar-mondar dengan langkah gelisah.
Sesekali ia berhenti di depan televisi, mencoba menangkap wajah-wajah yang muncul di layar, berharap bisa mengenali anaknya di antara kerumunan. Namun setiap wajah yang lewat justru menambah kecemasan. Di sudut ruangan, adik kecil duduk diam, tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa suasana malam ini berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan ringan, hanya keheningan yang berat. Telepon rumah berdering tiba-tiba. Semua orang terkejut. Ibu itu segera mengangkat. Tangannya gemetar. "Halo," suaranya hampir tak terdengar. Beberapa detik hening, lalu wajahnya berubah antara lega dan tangis yang tertahan. Dia di rumah sakit," katanya pelan, sebelum air mata akhirnya jatuh. Namun tidak semua keluarga mendapatkan kabar secepat itu. Sebagian harus menunggu lebih lama. Sebagian harus mencari sendiri, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, dari satu daftar korban ke daftar berikutnya. Dan ada pula yang hanya mendapatkan kabar melalui layar televisi, tanpa pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, di balik dinding-dinding rumah yang tampak tenang, ribuan doa dipanjatkan. Doa agar mereka yang berada di luar sana masih selamat. Doa agar tragedi itu tidak merenggut orang yang mereka cintai. Namun waktu terus berjalan, dan tidak semua doa dijawab dengan cara yang diharapkan. Pagi mulai datang, tetapi bukan kelegaan yang dibawanya. Cahaya matahari yang menyinari Jakarta justru memperlihatkan dengan jelas sisu sesesa kekacauan malam sebelumnya. Jalanan yang biasanya sibuk kini dipenuhi jejak tragedi bekas-bekas yang tak bisa disembunyikan. Kamera-kamera media mulai berdatangan di sekitar jembatan Semanggi. Para jurnalis berdiri dengan wajah serius, mikrofon di tangan, mencoba merangkai kote kata untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan sepenuhnya malam kelam itu. Telah terjadi bentrokan yang mengakibatkan korban jiwa. Suara reporter. Berita itu menyebar dengan cepat. Dari Jakarta ke seluruh Indonesia, dari rumah ke rumah, dari satu hati ke hati yang lain. Gambar-gambar yang ditampilkan memperlihatkan mahasiswa yang berlarian, asap yang memenuhi udara, serta korban yang tergeletak di jalan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah tayangan berita. Namun bagi yang kehilangan, itu adalah kenyataan yang menghancurkan. Nama-nama korban mulai disebut satu persatu. Setiap nama membawa cerita, setiap nama membawa duka. Peristiwa itu kemudian dikenal luas sebagai tragedi Semanggi. Namun liputan media tidak hanya berhenti pada fakta. Wawancara dengan saksi mata mulai ditayangkan. Seorang mahasiswa dengan mata merah menceritakan bagaimana ia melihat temannya jatuh. Seorang warga sipil menggambarkan kepanikan yang terjadi di jalanan. Di studio televisi, para analis mulai berdiskusi. Mereka membahas situasi politik, keputusan pemerintah, hingga kemungkinan dampak dari tragedi tersebut. Namun di balik semua analisis itu, ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Surat kabar pagi penuh dengan judul besar. Beberapa menggunakan kata bentrokan, yang lain menyebutnya tragedi. Namun, apapun istilahnya, satu hal tetap sama. Nyawa telah hilang dan bangsa ini tidak akan pernah sama lagi. Liputan demi liputan terus berlanjut, tetapi bagi mereka yang berada di lokasi malam itu, tidak perlu kamera untuk mengingat, karena bayangan kejadian itu akan terus hidup dalam ingatan mereka selamanya. Waktu terus berjalan, membawa hari-hari baru bagi Jakarta. Jalanan kembali ramai, kendaraan kembali memenuhi kota, dan aktivitas seolah kembali normal. Namun di balik rutinitas itu,
Ada luka yang belum benar-benar sembuh. Tragedi di Semanggi belum hilang dari ingatan. Setiap sudut kota masih menyimpan bayangannya. Bagi mereka yang menyaksikan langsung malam kelam di jembatan Semanggi, kenangan itu bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan sesuatu yang terus hidup, hadir dalam mimpi, dalam diam, dalam setiap detik yang tak terduga. Mahasiswa yang selamat mencoba kembali ke kehidupan mereka. Mereka kembali ke kampus, duduk di ruang kelas, mendengarkan dosen berbicara. Namun konsentrasi sering terpecah. Pikiran mereka melayang kembali ke malam itu, ke suara tembakan, ke jeritan, ke wajah-wajah yang tak lagi ada. Nama-nama yang dulu dipanggil dalam absensi kini hanya tinggal kenangan. Teman yang dulu tertawa bersama, kini hanya hadir dalam cerita dan foto setahun berlalu. Namun luka itu belum sembuh, dan bahkan kembali terbuka. Pada tahun berikutnya, tragedi kembali terjadi. Aksi demonstrasi kembali berujung bentrokan, dan korban kembali jatuh dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai tragedi Semanggi II. Seolah sejarah mengulang dirinya sendiri, seolah pelajaran dari masa lalu belum benar-benar dipahami. Bagi keluarga korban, kabar itu seperti mimpi buruk yang terulang. Rasa kehilangan yang belum sempat pulih kini kembali disayat. Pertanyaan yang sama muncul lagi, sampai kapan? Di tengah semua itu, para aktivis dan mahasiswa terus berusaha menjaga ingatan. Mereka menggelar aksi damai, menyalakan lilin, dan membaca nama-nama korban agar tidak dilupakan. Karena bagi mereka, melupakan berarti membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Dan selama keadilan belum ditegakkan, luka itu akan tetap ada. Reformasi sering disebut sebagai titik balik dalam sejarah Indonesia. Sebuah era baru yang menjanjikan kebebasan, demokrasi, dan keadilan. Namun di balik semua perubahan itu, ada harga yang harus dibayar. Harga yang tidak bisa diukur dengan angka. Harga itu adalah nyawa manusia. Dan itulah ironi dari perubahan besar, bahwa kemajuan seringkali lahir dari penderitaan. Di ruang-ruang diskusi, di buku-buku sejarah, dan di pidato-pidato resmi, reformasi sering dibahas sebagai pencapaian. Namun bagi keluarga korban, reformasi bukan sekadar konsep atau keberhasilan. Ia adalah luka. Ia adalah kehilangan. Seorang ibu mungkin masih menyimpan pakaian terakhir anaknya. Seorang ayah mungkin masih menunggu di kursi makan, meski ia tahu kursi itu akan tetap kosong. Reformasi memang membawa perubahan, namun di balik setiap langkah maju, ada jejak yang tertinggal. Jejak darah, air mata, dan keberanian. Dan selama bangsa ini terus berjalan ke depan, jejak itu akan selalu ada, mengingatkan bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ia dibayar mahal, sangat mahal. Langit pagi itu tampak kelabu, seolah ikut berduka atas kepergian mereka yang tak pernah kembali. Di sebuah pemakaman, kerumunan orang berdiri dalam diam, mengenakan pakaian serba hitam atau putih. Wajah-wajah mereka menyimpan kesedihan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Satu persatu peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Tangis pecah. Seorang ibu jatuh berlutut di samping pusara. Tangannya gemetar saat mencoba meraih tanah yang perlahan menutupi tubuh anaknya. Suaranya parau, memanggil nama yang tak lagi akan menjawab. "Kenapa kamu pergi secepat ini?" lirihnya. Di belakangnya, seorang ayah berdiri kaku. Ia tidak menangis keras, tetapi matanya merah,
menahan air mata yang tak mampu lagi jatuh. Tangannya terkepal erat, seolah mencoba menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesedihan. Teman-teman korban berdiri berdekatan. Sebagian saling berpelukan, sebagian hanya menunduk dalam diam. Mereka mengenang tawa, canda, dan mimpi-mimpi yang dulu pernah dibagi bersama. Kini semua itu terasa begitu jauh. Di antara nisan-nisan yang berjejer, bunga-bunga ditaburkan. Aroma harum bunga bercampur dengan tanah basah, menciptakan suasana yang sunyi. Angin berhembus pelan, membawa doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap. Beberapa mahasiswa membawa spanduk kecil, bukan lagi untuk berteriak di jalan, tetapi untuk mengingat. Tertulis nama-nama korban, disertai pesan singkat kami, tidak akan lupa. Di kejauhan, suara doa terdengar lirih, mengiringi perpisahan terakhir. Namun bagi keluarga dan sahabat, ini bukan sekadar perpisahan. Ini adalah awal dari kehilangan yang panjang. Setiap hari setelah ini akan terasa berbeda. Tidak ada lagi suara yang dulu mengisi rumah. Tidak ada lagi langkah kaki yang familiar, hanya kenangan yang tersisa, yang akan terus hidup. Pemakaman itu mungkin menjadi akhir bagi perjalanan mereka. Namun, bagi yang ditinggalkan, luka itu baru saja dimulai, dan di setiap air mata yang jatuh, tersimpan satu harapan sederhana. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Hari-hari setelah pemakaman tidak membawa ketenangan, melainkan tekad yang semakin kuat. Duka yang dirasakan keluarga dan teman-teman korban perlahan berubah menjadi semangat untuk mencari keadilan. Di berbagai kampus dan ruang diskusi, nama-nama korban terus disebut. Foto-foto mereka dipajang bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk mengingatkan ada tanggung jawab yang belum diselesaikan. Para aktivis mulai bergerak. Mereka menggelar aksi damai, membawa lilin, bunga, dan spanduk yang berisi tuntutan. Suasana aksi tidak lagi penuh amarah, tetapi justru lebih dalam tenang. Namun, penuh makna. Di sekitar kawasan gedung DPR MPR RI, suara mereka kembali terdengar. Kali ini bukan hanya tentang reformasi, tetapi tentang keadilan bagi korban tragedi. Usut tuntas teriak mereka serempak. Mereka menuntut agar peristiwa tragedi Semanggi tidak dibiarkan menjadi sekadar catatan sejarah tanpa pertanggungjawaban. Di antara kerumunan, seorang mahasiswa berdiri memegang foto temannya. Matanya menatap lurus ke depan, penuh tekad. Kami tidak akan berhenti, katanya pelan, namun tegas. Aksi demi aksi terus dilakukan, petisi diajukan, diskusi publik digelar, nama-nama korban terus disebut dalam setiap kesempatan, agar tidak tenggelam oleh waktu. Namun perjuangan itu tidak mudah. Proses hukum berjalan lambat, jawaban yang diharapkan tidak segera datang. Bagi sebagian orang, waktu mulai mengaburkan perhatian. Tetapi bagi mereka yang kehilangan, waktu tidak pernah mengurangi rasa sakit. Meski begitu, para aktivis tetap berdiri. Karena bagi mereka, keadilan bukan hanya tentang masa lalu. Dan selama kebenaran belum sepenuhnya terungkap, suara mereka akan terus ada. Tenang, namun tak akan pernah padam. Seiring waktu berjalan, tragedi yang terjadi di sekitar jembatan Semanggi tidak hanya menjadi perbincangan di jalanan atau kampus, tetapi juga memasuki ruang kekuasaan. Negara kini berada di bawah sorotan tajam bukan hanya dari rakyatnya sendiri, tetapi juga dari dunia internasional. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan. Siapa yang bertanggung jawab? Mengapa kekerasan bisa terjadi? Dan yang paling penting, apakah keadilan akan ditegakkan? Di gedung-gedung pemerintahan, diskusi berlangsung dengan serius. Para pejabat memberikan pernyataan,
Sebagian mencoba menenangkan situasi, namun bagi masyarakat, kata-kata saja tidak cukup. Kepercayaan yang sempat tumbuh di awal reformasi mulai diuji. Banyak yang merasa bahwa negara berada di persimpangan. Apakah akan benar-benar berpihak pada keadilan, atau justru membiarkan kebenaran terkubur oleh waktu? Berbagai lembaga mulai terlibat dalam upaya penyelidikan, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka mengumpulkan kesaksian, menelusuri fakta, saksi-saksi dipanggil, korban yang selamat dimintai keterangan, dokumen-dokumen dikaji. Namun proses itu tidak mudah. Ada tekanan, ada perbedaan kepentingan, dan ada batasan-batasan yang membuat kebenaran tidak selalu mudah terungkap. Di sisi lain, masyarakat terus mengawasi. Aktivis, mahasiswa, dan keluarga korban tidak berhenti menyuarakan tuntutan mereka. Mereka memastikan bahwa tragedi ini tidak dilupakan dan bahwa negara tidak bisa begitu saja menghindar dari tanggung jawab. Media pun terus memberitakan perkembangan kasus. Setiap langkah kecil dalam proses penyelidikan menjadi sorotan publik. Namun waktu terus berjalan. Perhatian publik perlahan bergeser ke isu lain. Dan disitulah tantangan terbesar muncul. Bagaimana menjaga ingatan tetap hidup di tengah arus waktu yang terus bergerak. Negara mungkin bisa menunda, namun sejarah tidak pernah benar-benar diam. Tahun demi tahun berlalu, tetapi bayangan tragedi itu tidak pernah benar-benar memudar. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ada kenangan yang tetap hidup. Setiap kali tanggal peringatan tiba, sekelompok orang kembali berkumpul di sekitar kawasan Jembatan Semanggi atau di depan gedung DPR MPR RI. Mereka menyalakan lilin. Cahaya kecil itu berkelip di tengah gelap. Sederhana, namun penuh makna. Setiap lilin mewakili satu kehidupan. Suasana biasanya hening. Tidak ada teriakan seperti dulu. Hanya doa yang dipanjatkan dengan lirih dan air mata yang jatuh tanpa suara. Beberapa orang membawa foto korban. Mereka memegangnya erat, seolah ingin memastikan bahwa wajah-wajah itu tidak akan pernah dilupakan. Almarhum adalah anak yang baik, kata seorang ibu dalam sebuah wawancara singkat. Suaranya lembut, tetapi penuh kekuatan. Bagi mereka, peringatan ini bukan sekadar ritual. Ini adalah cara untuk menjaga ingatan tetap hidup. Karena mereka tahu, melupakan adalah awal dari pengulangan. Generasi baru yang datang mungkin tidak mengalami langsung tragedi itu. Namun, melalui cerita dan peringatan seperti ini, mereka mulai memahami bahwa kebebasan yang mereka rasakan hari ini tidak datang begitu saja, bahwa ada sejarah panjang di baliknya, sejarah yang penuh perjuangan. Di tengah kota yang terus berubah, gedung-gedung baru mungkin berdiri, namun ingatan tentang tragedi Semanggi tetap ada dalam doa. Selama masih ada yang mengingat, tragedi itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan tetap menjadi bagian dari sejarah dan pengingat bagi masa depan. Jakarta, sebuah kota yang terus tumbuh di atas jejak waktu, menyimpan ribuan cerita di balik gedung pencakar langitnya. Namun, apakah kita masih ingat apa yang terjadi di jantung kota ini puluhan tahun yang lalu? Di dalam sebuah ruang kelas yang tenang, sejarah bukan sekadar deretan angka tahun yang harus dihafal. Guru sejarah kita hari ini menuliskan sebuah nama yang berat di papan tulis, Tragedi Semanggi. Seorang mahasiswa menatap papan itu dengan penuh tanda tanya. Ia ingin tahu apa arti peristiwa itu bagi generasinya. Mengapa ingatan kolektif ini begitu penting untuk dijaga? Mengapa kita tidak boleh sekadar melupakannya? Dahulu,
Di tempat yang sama kita berpijak sekarang, ribuan anak muda turun ke jalan, menyuarakan perubahan. Mereka menghadapi ketidakpastian demi satu kata yang kita nikmati hari ini. Kebebasan. Kini, melalui layar digital, kita mencoba menyusun kembali kepingan masa lalu yang sempat terkubur. Membaca setiap artikel dan menonton setiap rekaman adalah cara kita menghargai perjuangan mereka. Ingatan adalah bentuk perlawanan paling sunyi, namun paling kuat terhadap kelupaan. Malam pun tiba di jembatan Semanggi. Disinilah api ingatan itu terus dijaga agar tetap menyala. Lilin-lilin kecil mulai dinyalakan. Satu demi satu, menerangi kegelapan malam Jakarta. Cahaya ini adalah simbol bahwa pelajaran pahit dari masa lalu adalah fondasi dari demokrasi kita. Tangan yang saling menggenggam menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam merawat sejarah ini. Pagi kembali menyapa. Guru dan mahasiswa berjalan berdampingan menuju masa depan yang lebih cerah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani belajar dari setiap lembar sejarahnya, sepahit apapun itu. Jangan biarkan ingatan ini memudar, karena darinya kita belajar menjaga Indonesia